Halo semuanya sahabat Zona Cerdas. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengatasi file Microsoft Excel yang tiba-tiba diprotek atau membutuhkan password. Nah, ini kasusnya adalah proteknya di lembar kerja dokumennya, bukan di dokumen itu sendiri secara filenya, bukan di filenya, tapi di lembar kerjanya atau sheetnya. Di sini saya contohkan bedanya. Di sini dokumen yang dikunci dengan atau diprotek dengan password ini seperti ini adalah dokumennya. Ketika dibuka dia langsung minta password. Nah, ini proteknya adalah di dokumennya, bukan di lembar kerjanya atau di sheetnya. Nah, kalau ini saya tadi membuat contoh R. Nah, baru dibuka. Nah, ini adalah lembar kerja. Kalau sheet ini adalah atau lembar kerja ini satu dokumen file itu ada bisa beberapa sheet. Nah, biasanya ada kasus yang diprotek itu adalah per sheetnya atau per lembar kerjanya. Jadi ketika dibuka bisa, namun ketika mengedit di lembar kerja tidak bisa. Nah, ini contoh protect password di dokumennya, di file dokumen. Nah, kita contohkan. Yang kedua adalah yang akan kita bahas, yaitu protect passwordnya di lembar kerja dokumennya, artinya di dalam dokumen itu sendiri, di sheetnya. Ini adalah contohnya dari kasus yang ada. Ini lumayan banyak sheetnya, ada sekitar 30-an atau 30 lembar kerja dalam Microsoft Excel ini. Ini saya contohkan untuk kasus program laporan ini. Nah, ketika kasus protect per sheet ini biasanya ada di menu file, kita lihat info seperti ini. Nah, ini kan per sheetnya atau per lembar kerjanya itu di protect atau tiba-tiba terprotek, mungkin karena virus atau karena kesalahan penggunaan pada aplikasi Microsoft Office-nya. Di sini Excel-nya. Nah, ini ada beberapa sheet atau lembar kerja. Ini di protect. Kalau kita unprotect itu tidak membutuhkan password. Nah, password ini sebenarnya sistem atau aplikasi yang membuatnya, sehingga seolah-olah atau semacam aplikasi Microsoft Office itu sendiri yang memprotek dokumen ini ketika kita gunakan. Bisa jadi waktu itu laptop ataupun kondisinya sedang tidak baik pada aplikasi Microsoft Office-nya atau lagi bermasalah, sehingga dia menyebabkan tiba-tiba memprotek per sheet-nya ataupun semacamnya. Biasanya ada muncul tampilan tulisan read only di sini yang menyatakan bahwa dokumen ini tidak bisa diedit. Biasanya kita gunakan di option, kemudian trust center ini, di sini trust center, terus trust center setting ini ada protected view, kemudian bisa dihilangkan ini salah satu cara juga, namun sebagian kasus tidak bisa ataupun tidak berhasil. Nah, seperti ini, walaupun kita udah setting protect view-nya, tetap lembar kerjanya masih terprotect, artinya tidak bisa kita edit gitu. Nah, cara mengatasinya
akan kita bahas pada video ini. Jadi intinya kasus pada video ini ialah lembar kerjanya yang terkunci, bukan dokumennya yang terkunci. Baik, kita keluarkan. Nah, triknya ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Namun sebelum langkah itu dilakukan, kami ingin menyampaikan bahwa ini dibutuhkan beberapa aplikasi seperti aplikasi Compress, WinRAR atau WinZip, ataupun bawaan dari Windows sudah ada sebenarnya seperti Zip nanti. Nah, kemudian juga ada untuk editor teksnya, bisa menggunakan Notepad ataupun nanti Notepad++. Baik, langkah pertama kita akan mengatur untuk menampilkan ekstensi dari dokumen di laptop kita. Di sini kita lihat file dokumen ini tidak terlihat ekstensinya, padahal ini format atau ekstensinya adalah .xlsx. Karena ini Microsoft Office Excel kan yang terbaru, maka dia formatnya XLSX gitu. Nah, untuk cara menampilkannya kita bisa mengunjungi control panel. Di sini saya menggunakan Windows 10. Mungkin beda letak menu dengan Windows 7 ataupun lainnya, tapi konsepnya sama. Silakan kunjungi control panel, bisa tekan tombol start di keyboard, kemudian tulis control panel, kemudian klik bacaan control panel. Bila tampilan control panel Anda seperti ini, tinggal view by kategori dirubah menjadi small icon. View-nya dari kategori menjadi small icon. Nah, di sini kita lihat tulisan File Explorer Option. Nah, ini File Explorer Option. Maka akan muncul tampilan baru seperti ini. Kemudian pada View, tab View, kemudian isi Advanced Setting-nya, lihat tulisan yang ini, Hide Extension for No File Types. Artinya ini menyembunyikan ekstensi dari file. Tinggal kita buang centangnya. Artinya kita tidak menyembunyikan, artinya menampilkan ekstensinya. Kemudian kita klik apply, oke. Kemudian kita keluarkan. Untuk yang setting ini bisa juga cara yang kedua. Kalau Windows 10 ada di view, kemudian ada di option. Nah, ini tampilannya sama, tinggal dicentang dan dibuang centangnya. Baik, itu cara menampilkan ekstensinya yang pertama. Nah, ini sudah muncul kan, XLSX, ini sudah muncul ekstensinya. Nah, langkah yang kedua yaitu kita memformat atau merubah ekstensi dari file kita. Ini file yang akan kita edit. Kita rubah ekstensinya menjadi ekstensi .zip. Kita klik kanan, kemudian rename. Nah, di sini arahkan kursornya, ubah XLSX ini menjadi zip. 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 Seperti ini. Rubah, kemudian enter, boleh atau klik sembarangan, maka akan muncul seperti ini. Are you sure? Yes. Kita klik yes. Nah, ini akan berubah menjadi tampilan zip. Mungkin ikonnya berbeda tergantung yang digunakan di laptop Anda. Biasa ini karena menggunakan WinRAR, kalau menggunakan zip beda lagi tampilan ikonnya. Intinya di formatnya dirubah menjadi .zip. Defaultnya dari Windows sudah mendukung .zip gitu. Selanjutnya tinggal kita ekstrak. Nah, di sini saya klik kanan karena sudah pakai WinRAR.
Untuk yang berbeda kasus mungkin beda cara ekstraknya, silakan menyesuaikan atau nanti saya lihat deskripsi untuk mendownload WinRAR-nya. Di sini saya ekstrak to contoh password ini yang ada slashnya. Jadi dia nanti akan membuat folder baru di folder ini juga. Kemudian kita ekstrak. Nah, ini foldernya hasil ekstrak tadi. Nah, di dalam folder ini ada beberapa konten atau isi file. Nah, kemudian kita fokus pada folder Excel. Nih, folder Excel. Kemudian kita fokus lagi ke worksheet di sini. Nah, ini adalah lembar kerja yang ada pada file dokumen kita. Ada 34 lembar kerja atau sheet. Nah, kita ulang lagi. Jadi tadi kita rubah dokumen tipe ekstensinya, format filenya dirubah, kemudian diekstrak, kemudian kita fokus ke folder Excel, kemudian kita fokus ke folder worksheet, kemudian barulah di sini yang akan kita lakukan pengeditan. Oke, yang ketiga adalah kita merubah atau membuang script atau barisan Frotech dari Microsoft Office ini yang ada di lembar kerja atau sheet. Nah, tinggal kita ini kan formatnya .xml, bisa diedit atau dibuka menggunakan Notepad bawaan Windows atau menggunakan Notepad++ bagi programmer ataupun yang sudah terbiasa. Nah, saya akan mencoba untuk membuka menggunakan Notepad ataupun bawaan. Klik kanan, kemudian open with Notepad yang seperti ini. Notepad. Nah, akan tampilannya seperti ini. Tampilannya seperti ini. Dia agak menyatu, satu baris seperti ini. Kalau seandainya menggunakan Notepad++, itu seperti ini, edit with Notepad++, maka akan seperti ini, lebih berwarna dan tampilannya juga beda tentunya. Nah, silakan mau menggunakan jika ada di laptop Anda Notepad++, ya silakan, ataupun Notepad bawaan juga silakan. Baik, langkah yang ketiga ini kita akan merubah atau menghapus script dari file XML ini atau file dokumen ini. Script apa yang kita rubah adalah script yang untuk protect. Jadi kita cari Ctrl F, kemudian kita tulis sheet protection, SHEETPROTECTION, sheet protection. Oke. Ini ya. Jadi silakan di ketik sheet protection, kemudian kita cari find next. Nah, ini ada sheet protection password DCC9. Nah, barisan ini yang dihapus adalah mulai dari ini awal pembuka siku ini, awal pembuka ini, kemudian atau kita bisa bilang ini tanda kecil dari ya. Nah, kemudian kita tekan tombol shift, kita blok dia sampai penutupnya. Ciri penutupnya adalah seperti ini, ada tanda silang, garis miring, dan tanda besar dari ini. Nah, ini jadi satu baris ini, satu baris artinya dari tak pembukanya sampai tak penutupnya kita hapus. Jadi intinya inilah yang membuat file dokumen lembaran kerja kita memiliki password. Jika kita masukkan password DCC9 ini kemungkinan akan berhasil, namun
kita tidak tahu yang sheet 1 ini yang mana ataupun yang sheet 2-nya yang mana. Jadi lebih amannya kita hapus semuanya baru nanti kita buka ulang. Nah, silakan dihapus ini sheet protection sampai penutup atau satu perintah ini, satu baris perintah ini. Hati-hati jangan menghapus yang lainnya, perintah yang lainnya. Tinggal di delete, kemudian kita simpan, tekan Ctrl S, atau di sini file save, simpan, kemudian kita keluar. Nah, kita contoh yang kedua, edit dengan Notepad. Nah, kemudian kita Ctrl F, kemudian kita tulis sheet protection, P-nya besar, protection, sheet protection, kemudian kita cari file next. Nah, seperti ini. Nah, biasanya Notepad++ telah bikin warnanya kalau satu baris perintah itu seperti ini. Nah, dari tag pembuka sampai penutupnya. Jadi tinggal dihapus ini. Tinggal dihapus, delete, kemudian kita simpan. Jadi lakukan ini seperti itu, cari ke semua ini, ke semua filenya, dan hapus perintah protection tersebut. Kita coba lagi tadi sheet 2, kemudian kita coba sheet 3, kita pakai Notepad. Nah, kalau misalnya banyak barisnya seperti ini, biasanya kita pusing. Kalau misalnya Notepad++ itu satu baris semuanya, jadi tergantung Anda apa yang ready-nya. Kita Ctrl F, kemudian sheet protection, pen next. Nah, seperti ini. Jangan lupa tekan tombol shift pada keyboard Anda, kemudian arahkan tanda panah ke kanan untuk memblok, mulai dari tag pembukanya sheet protection itu sampai cari yang penutupnya yang ada garis miring, dan garis miring ini, yang ini garis miring ini, dan tanda besar dari atau penutup ini. Nah, ini satu baris, di delete, kemudian simpan. Oke, seperti itu langkah ketiga. Tinggal kita lanjut ke lembar kerja dari 4 sampai 34. Ini akan saya skip untuk 34-nya, nanti terlalu lama. Maka nanti kita lanjut ke step yang ke-4. Baik, kita lanjut ke langkah keempat. Setelah kita semua mengedit, menghapus baris protection, baris kodenya di semua lembar kerja ini, tinggal kita kembali ke folder paling atasnya. Yang pertama yaitu ini folder tadi yang kita ekstrak, kemudian ini yang hasil ekstraknya. Nah, setelah kita berhasil, langkah keempat adalah kita kompres lagi yang kita ekstrak ini, yang sudah kita edit. Kita blok semuanya, kemudian klik kanan, kemudian klik send to zip folder, compress zip folder. Oke, saya ulang lagi. Langkah keempat yaitu kita kompres seluruh file yang telah diedit dengan cara blok semuanya, kemudian klik kanan, kemudian klik send to compress zipped folder. Artinya kita mau kompres dia dalam bentuk zip. Oke, di blok semuanya, klik kanan, kemudian pilih send to, kemudian pilih compress zipped folder, kemudian diklik, maka akan mulai compressing. Nah, ini nama filenya hasil, kita bisa kita rubah hasil tapi tetap .zip. Nah, hasil, kemudian enter,
Nah, selanjutnya langkah kelima, setelah kita rubah dia ke zip, maka langkah kelima adalah merubah dia menjadi format Microsoft Excel. Kita rename, klik kanan, kemudian rename, kemudian rubah .zip-nya menjadi XLSX. Jadi kayak gini dirubah menjadi .zip menjadi .xlsx, yaitu tipe Microsoft Office Excel. Nah, oke, kita enter, kemudian kita pilih yes untuk perubahan, maka dia akan berubah menjadi file Microsoft Office Excel. Oke, kita lihat hasilnya dengan cara mengklik. Kira-kira protect-nya sudah hilang atau belum. Oke, setelah dibuka, kemudian baru kita lihat file infonya lagi. File info. Nah, telah hilang ya. Sini telah hilang, tidak ada lagi protect dari lembar kerjanya atau dokumennya. Berarti kita sudah berhasil menghapus protect dari file atau protect dari lembar kerja Microsoft Excel ini. Oke, sekian tutorialnya dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.